kita bangkit berdiri semua di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini kepada Dia. Haleluya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu, amin, kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah,
Hanya Engkau Raja, segala Raja bagi kami. Terima kasih benar Tuhan, sangat benar, sebab hanya Engkaulah yang layak diagung muliakan. Kami anak-Mu di sini memberi hormat kepada Engkau, bersyukur dan bersujud. Hati kami takluk, hati kami taat kepada Tuhan, mengikuti panggilan dan pilihan Allah yang besar dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, tetap Engkau berbicara. Ulurkan tangan-Mu mengangkat kami, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah dan memulihkan, dan yang sakit tersembuhkan malam hari ini oleh kuasa bilur dan kuasa firman Allah yang disampaikan. Urapi hamba-Mu yang berbicara sama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam kepada kita semua sidang jemaat Tuhan, juga bagi kita sekalian yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun kita berada, maupun jemaat yang ada di dalam ruang gereja, baik juga yang di rumah-rumah kita masing-masing. Kita bertemu di malam yang berbahagia ini untuk tetap memohon dengan doa dan harapan kita agar tetap Allah Bapa di sorga di dalam nama Yesus Kristus melimpahkan kasih dan karunia-Nya kepada kita sekalian, agar kita tetap dipelihara dan pemeliharaan Tuhan ya sempurna adanya, sehingga digenapilah firman yang berkata, biarlah kiranya tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua. Untuk mengingatkan kembali atau merefresh, menyegarkan ingatan kita dari seri-seri pemberitaan firman yang telah saya sampaikan lewat ibadah-ibadah maupun juga lewat live streaming ini, bahwa kelengkapan gereja Tuhan dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua adalah hal-hal yang mutlak dimiliki oleh gereja Tuhan, atau kita dapatkan atau peroleh dengan kasih karunia yang bersumber dari Tuhan. Yang mutlak itu ada dua, kemarin saya sampaikan, adalah bagaimana gereja Tuhan harus berada dalam pimpinan penguasaan Roh Kudus. Itu mutlak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana gereja Tuhan berpegang kepada pelita yang menyala. Dan pelita yang menyala ini sesuai dengan Amsal pasal 6 ayat 23 itu, bahwa menggambarkan tentang perintah Allah dan pengajaran firman Allah yang tetap harus kita pegang, menjadi harapan kita sekaligus menjadi sulu terang dari perjalanan di bumi sampai kepada perjalanan akhir, bertemu muka dengan Yesus Kristus dalam kerajaan sorga. Nah, oleh sebab itu musuh daripada kelengkapan kita ini adalah ketika kita merasa aman, ketika kita merasa tenang, merasa tentram sendiri, atau seringkali merasa sudah dekat dengan Tuhan, sehingga muncullah istilah yang kita dapatkan dalam Yesaya pasal yang ke-47 kemarin, perempuan yang bermanja-manja. Ya, perempuan yang bermanja-manja. Ketika perempuan bermanja-manja, pada akhirnya dia akan menjadi janda, dia akan dipunahkan oleh Tuhan. Ini sangat berbahaya. Dan saya jelaskan arti bermanja-manja kemarin. Bermanja-manja itu adalah tipe orang yang hati, tapi tidak pernah memberi hati. Orang yang bermanja-manja itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga mengatakan bahwa ingin kehendaknya selalu yang dituruti. Ini orang yang bermanja-manja.
Maka kesimpulannya adalah orang yang bermanja-manja itu sama seperti anak kecil. Ya, sama seperti anak kecil. Seseorang tetap bisa menjadi anak kecil, atau seseorang walaupun secara usia sudah begitu tua dan dewasa, tapi mental spiritualnya tetap menjadi seperti anak-anak. Kenapa? Jika dia selalu makanan-makanan dasarlah yang dia terima. Makanan dasar itu adalah susu. Ya. Susu itu jangan dibilang salah. Tidak salah dengan susu. Tapi susu adalah makanan dasar. Makanan dasar itu, saudara kekasih, adalah berbicara tentang kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Kelahiran baru itu adalah percaya, bertobat, dibaptis, penuh dengan Roh Kudus. Nah, kemudian begitu sampai pada tahap ini, dia berhenti, tidak melanjutkan lagi, ya, kepada perkembangan lanjutan, di mana kelanjutan inilah yang disebut dengan kedewasaan. Tidak sampai kepada kelanjutan perkembangan pengajaran firman Allah. Maka dia akan tetap menjadi kanak-kanak. Kalau kita belajar tentang tata ibadah orang Yahudi yang disebut dengan tabernakel, ibadah yang dikategorikan sebagai ibadah kanak-kanak itu adalah ibadah seperti orang beribadah di dalam atau berada di halaman, di pelataran bait suci, tidak berada sampai di dalam bait suci. Tuhan mau gereja Tuhan melewati pelataran sampai kepada ruang suci dan ke ruang maha suci. Itu kemauan dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tapi kalau seseorang hanya senangnya dengan pengajaran dasar atau kelahiran baru, nasibnya sangat berbahaya, saudara. Ya, nanti seperti yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 11 ayat yang pertama, dia tidak masuk pada ukuran Tuhan. Ya, nanti akan dikecualikan. Sebab yang diukur atau masuk pada ukuran Tuhan adalah bait suci dan mezbah dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Mezbah di sini bukan mezbah korban bakaran atau mezbah pertobatan, tapi mezbah yang dimaksudkan di situ adalah berbicara tentang mezbah dupa, altar, tempat yang tinggi, di mana bentuk ibadah di sini dalam suasana doa penyembahan kepada Tuhan. Ini akan masuk pada ukuran Tuhan. Akan tetapi pelataran dalam ayat yang kedua itu Tuhan katakan, jangan kau ukur, sebab akan diserahkan kepada bangsa-bangsa, diserahkan kepada antikristus 3,5 tahun. Maka saya sampaikan kepada kita, hai jemaat Tuhan, jangan pernah puas ketika engkau sudah percaya kepada Tuhan. Memang bagus, kalau sudah percaya itu bagus. Tapi Tuhan mau, Tuhan ingin agar kita semua masuk kepada perkembangan pengajaran firman Allah, masuk kepada kedewasaan. Dan kedewasaan itu harus kedewasaan yang penuh. Sebab kalau kita tidak mengalami pertumbuhan yang pesat sesuai dengan perkembangan pemberitaan firman Allah, ini catat ini baik-baik nih, mohon diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebab Ibrani pasal yang keempat ayat 1, aku takut ini terjadi kepada orang Kristen sekarang.
Sangat saya takutkan ini terjadi. Sebelum saya bacakan ayat itu kepada kita, ya, saya mau katakan, kalau dirimu masih belum siap menerima firman Allah yang mengoreksi hidupmu pada itu tujuan Tuhan supaya kau bersih, atau menerima teguran-teguran baik melalui bapak-bapak rohani, melalui gembala sidang saudara, ya, aku takut engkau akan terjebak dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 1 ini. Apa kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4 ayat 1? Ya, baiklah kita waspada supaya jangan antara kamu yang anggap apa? Yang dianggap ketinggalan. Tinggal. Yang lain sudah terbang, kamu tinggal. Yang lain sudah diangkat, kamu tidak dibawa. Ya, ini saudara-saudaraku, maka kelengkapan yang mutlak yang berkali-kali saya sebutkan itu harus kita kejar dan miliki sekarang, bukan besok. Penentuannya secepatnya kita dapatkan kelengkapan itu dikaruniakan Tuhan kita. Maka kepastian untuk menerima pengangkatan, ya, itu akan mendapat jaminan dari Tuhan. Dianggap ketinggalan. Kenapa ada istilah dianggap ketinggalan? Di ayat 1 itu dikatakan, saudara, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Jadi jangan karena ke surga, dulu Israel ke tanah perjanjian, ya, atau ke tanah Kanaan yang disebut negeri yang melimpah susu dan madu, tapi mereka sudah dianggap ketinggalan. Dan memang benar, 600.000 lebih yang berangkat dari Mesir, yang berusia 20 tahun ke atas, yang berusia 20 tahun ke bawah belum dihitung. Wanita-wanita belum dihitung. Hanya yang berusia 20 tahun ke atas, 600-an ribu. Tetapi dari 600-an ribu lebih ini, yang tersisa hanya 2. Ya, yang tersisa hanya 2. Ya, saudara-saudaraku, sekali lagi saya katakan, yang tersisa hanya 2 orang saja. Kasihan. Dan kita tahu siapa yang 2 orang itu kan? Yosua dan Kaleb. Ya, Yosua dan Kaleb. Kemana yang lain? Di mana yang lain? Mereka dianggap tinggal. Kenapa mereka tinggal? Ya, mereka dianggap tinggal dan memang ditinggalkan oleh Tuhan. Tanda kutip pengertian ditinggalkan ini adalah sama dengan dibinasakan oleh Tuhan di tengah jalan. Kenapa? Karena berkarakter kanak-kanak. Mereka hanya ingin dipuaskan sendiri. Mereka hanya mau Tuhan yang memberi hati, tapi mereka tidak pernah memberi hati. Bermanja-manja, kanak-kanak. Maka jemaat Tuhan dengar baik-baik. Kanak-kanak, tidak waktunya lagi kamu dipompa-pompa. Waktunya kamu harus mengejar kebenaran. Ini waktunya kamu harus merindu dan terus merindukan kebenaran. Termasuk soal berkorban. Jangan pernah berharap untuk diminta kau berkorban. Tapi ketika hatimu disucikan oleh Tuhan, engkau pasti tahu melakukan yang terbaik dalam hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Mereka dianggap ketinggalan. Berlaku
kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian atau ke Yerusalem baru. Tapi orang ini sudah dianggap tinggal. Alasan utamanya kenapa sudah dianggap tinggal, ayat yang kedua dalam Ibrani pasal yang keempat itu. Dalam Ibrani pasal yang keempat itu ayat 2. Demikian bunyinya saudara-saudaraku kasih. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka yang tinggal ini. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna. Ya, garis bawahi di situ, tidak berguna. Kalau firman Tuhan yang diberitakan dianggap tidak berguna, maka otomatis ya tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan orang-orang yang bersama-sama benar berita kebenaran ini. Jadi di satu pihak atau satu kelompok ada orang-orang yang memandang kebenaran itu adalah kebutuhan utama, prioritas utama, maka akan sejalan dengan pertumbuhan rohani ya, sampai kepada tahap perkembangan yang berikutnya. Saudara-saudara kasih, camkan ini baik-baik, jangan dianggap ketinggalan. Ayo, sekarang kita harus berlari-lari mengejar ketertinggalan rohani dengan masa waktu-waktu yang telah kita buang percuma bertahun-tahun. Sekarang serius, sekarang sungguh-sungguh. Jangan banyak cincong lagi sebagai anak Tuhan, tapi tunduk dan taat. Yesus Kristus, dia 100% manusia. Dia juga mengalami masa kecil persis seperti kita memiliki atau mengalami proses masa kecil kerohanian kita sebagai kanak-kanak. Ya, sama. Tapi apa yang membuat Yesus unggul sebagai manusia yang sempurna? Apa yang membuat Yesus menjadi manusia sempurna? Harus dibaca ayat ini saudara. Ibrani pasal yang kelima ayat 8. Dia tampil sebagai anak, tapi bukan sekedar anak, anak yang taat. Apa? Anak yang taat. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Taat kepada siapa? Kepada Bapa yang mengutusnya. Dan ketaatan Tuhan Yesus bukan sekedar ketaatan untuk datang ke bumi memberitakan kabar selamat, tapi dia menunjukkan teladan yang sempurna. Dia taat justru ketika liar, akan tersiksa hidupnya ketika harus berada di rumah saja, begitu ya. Aduh, nggak bisa jalan-jalan saya ini, nggak bisa shopping-shopping lagi saya. Kemana aku bikin uangku ini, katanya saudara. Padahal hashtagnya adalah di rumah saja. Ya, maka saya sama istri saya makin gemuk karena di rumah saja. Ya, kemarin wajah saya hitamnya bukan main karena kami ada gotong royong selama seminggu lebih di panas yang terik. Setelah hashtagnya dilakukan di rumah saja, istriku pun seperti amoy jadikan. Ya, haleluya. Nggak mikir kapan kami ke Pekanbaru main-main dulu, ya, minum kopi kocong,
ya kan? Karena sekali-sekali ngopi di Kotong enak juga. Ya, jalan ke mall di Pekanbaru walaupun cuma menikmati AC saja, atau mungkin ngopi, ya, atau makan bersama keluarga. Bagi orang-orang liar ini seperti neraka kejadian ini. Tapi bagi orang-orang yang tahu bersyukur, ini berkah yang luar biasa. Haleluya. Dan saya pun berterima kasih kepada Tuhan, dengan kejadian COVID-19 ini saya lebih banyak untuk bergaul dengan Tuhan. Benar. Saya rasakan lebih banyak waktu saya sekarang bergaul dengan Tuhan. Ya, sebentar-sebentar baca firman Allah, sebentar-sebentar berdoa, sebentar-sebentar menyanyi, sampai tidur pun kurang dari jam biasanya. Kenapa? Karena belajar untuk bergaul dengan Tuhan. Saya tidak tahu kalau lewat masa-masa ini masih ada lagi kesempatan bergaul kepada Tuhan. Ya. Maka ketika Tuhan izinkan kita belajar untuk taat kepada Dia melalui peristiwa COVID-19 ini, maka jangan pernah kendor. Saya katakan jangan pernah kendor lagi. Jangan pernah bisa menjadi dingin. Harus tetap hangat. Cintamu kepada Tuhan Yesus semakin hangat. Cintamu kepada istri, kepada anak-anakmu semakin hangat. Ini jangan lagi dingin. Tak boleh dingin. Sekali kau dingin, mungkin perasaannya begini, kan sudah selesai COVID-19. Ya, mungkin bisa selesai COVID-19 tapi masih ada lagi COVID-20. Habis 2021. Ya, jangan permainkan Tuhan, saudara. Saya pun belajar untuk taat. Berdiri di sini mengabarkan kabar baik ini adalah belajar untuk taat. Yesus Kristus, ya, dia belajar taat atau menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Apa yang menimpa dunia sekarang ini harus membentuk karakter kita menjadi seorang pribadi yang taat kepada Tuhan. Harus taat. Hasilnya Tuhan Yesus Kristus dari ketaatan yang terus-menerus ini, di ayat yang ke-9-nya tadi suruh saudara Ibrani pasal 5 itu, ia mencapai kesempurnaan. Ternyata langkah-langkah belajar taat, semakin taat, ya, ini terus akan bergerak sampai kemudian mencapai kesempurnaan. Mencapai apa? Kesempurnaan. Nanti boleh baca bagaimana Yesus meraih semua itu. Ini bukan seperti membalikkan telapak tangan. Kalau dalam Lukas pasal yang kedua ayat 40, kita temukan bagaimana perkembangan yang pesat dari Yesus Kristus. Dari masa kekanak-kanakan secara fisik, dia terus bertumbuh menjadi besar. Perhatikan kata bertambah. Bukan berkurang, tapi bertambah. Artinya secara spiritualnya bertambah. Semua bertambah, bukan berkurang. Kita juga harus meningkat. Ada pertambahan. Secara fisik, Yesus bertambah besar. Apalagi yang bertambah? Bertambah kuat. Apalagi yang tambah? Bertambah hikmatnya. Dan kemudian kasih karunia Allah ada padanya. Tapi kalau naik ayatnya dari ayat 40 ke ayat 52, di sana bukan lagi disebut sekedar bertambah,
makin bertambah. Makin bertambah. Jadi terus progresnya Yesus jelas, pertumbuhannya jelas, sampai pada tahap-tahap penderitaan sekalipun dia menunjukkan ketaatan. Tapi kalau manja-manja, tapi kalau hanya dikasih hati, kalau hanya ingin persoalan dan kemauannya dijawab, kamu tidak pernah akan dewasa. Tidak akan. Sekali lagi saya tegaskan, kalau tidak dewasa, kamu dianggap ketinggalan. Karena kau menganggap pemberitaan firman Allah sesuatu berita yang tidak berarti dan tidak berguna, dan pasti tidak akan bertumbuh. Saudara-saudara dikasih, maka progresnya kita harus jelas seperti Yesus. Penderitaan apa saja yang dialami oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara kekasih, ya, sebut saja penderitaan manusia. Sejak dari kelahirannya sampai kepada proses ditangkap, kemudian dalam proses kematiannya, Yesus Kristus menjalani dan mengalami segala pengalaman hidup manusiawi, kecuali hanya satu. Semua dijalani dia persis seperti yang kita jalani, kecuali hanya satu. Apa itu yang kecuali? Kecuali dalam hal berdosa, itu yang tidak dilakukannya. Itu yang tidak dilakukannya. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Hanya satu itu yang tidak dilakukan Yesus, tidak berdosa. Ya. Kalau yang lain dia bisa rasakan. Boleh baca nanti saudara-saudaraku dalam Ibrani 4 ayat 15 itu. Dia sebagai imam besar kita. Dia imam besar yang dapat merasakan kelemahan kita. Dia sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya apa? Tidak berbuat dosa. Betul? Jadi semua kelemahan manusia, pencobaan manusia, semua dialami Yesus. Maka jangan pernah bilang sama Tuhan karena bukan Tuhan yang merasakan. Ya, jangan pernah bilang karena bukan Tuhan yang menanggung dan memikulnya. Dia sudah melakukan lebih dari apa yang mampu engkau lakukan. Cuma satu yang tidak dilakukannya, berbeda dari manusia. Yang tidak pernah dilakukannya hanya satu, tidak berdosa. Yang kita lakukan apa? Di tengah-tengah ini wabah virus corona yang melanda dunia ini, saya takut pun Anda masih berdosa juga. Saya takut pikiran kita masih berdosa, mulut lidah kita berdosa, perasaan kita berdosa. Aku juga takut kalau sampai saudara-saudara menyebarkan lewat WA, lewat Facebook, lewat apa-apa saja berita-berita hoax yang meresahkan. Hati-hati saudara kasih. Jangan sebarkan berita hoax. Setidaknya ayo kita jadi pendoa untuk negeri kita Indonesia. Mari kita jadi pendoa bagi negeri kita Indonesia. Teruslah berdoa Bapak Ibu. Presiden kita ngomong di televisi, kan gak mungkin ngomong sama kita seorang demi seorang. Tapi di televisi dia minta ayo terus berdoa. Ya. Dan jujur, saya selalu mendorong jemaat di Penggembalaan ini, jadilah menjadi pendoa syafaat untuk Indonesia Raya kita, untuk Indonesia tercinta kita, ya, termasuk untuk
Provinsi Riau, termasuk untuk Kabupaten Siak, Kandis Kota, di mana tempat kita berada secara khusus. Dan tidak lupa saya doakan juga ya anak-anak rohani yang terlahir dari penggembalaan dari GBI kilometer 79 Kandis Kota ini, atau anak-anak rohani yang pernah saya lahirkan secara rohani di tempat-tempat yang lain, mungkin di Lampung dan di mana. Ya, saudaraku, ayo kita terus mengalami pertumbuhan dalam Kristus, miliki progres, miliki kemajuan, dan kemajuan ini sangat ditunggu. Katakan kepada Timotius, baca dalam 1 Timotius pasal 4. Paulus minta supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, Paulus katakan supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi bukan kemunduranmu, tapi kemajuan. Semakin hari semakin didewasakan Allah. Dari pengalaman-pengalaman hidup ini didewasakan. Hai remaja-remaja pemuda, sekarang engkau juga harus berada pada tingkat-tingkat kedewasaan yang Tuhan nantikan dalam hidup kamu. Ya, ayo berjuang, ayo bergumul, ayo lebih serius. Ya, menyembahlah di dalam roh, menyembahlah dalam kebenaran, terus menerus dalam kehidupan kita ini, saudara. Dan kedewasaan kita atau kemajuan kita harus sampai pada tahap tingkat kedewasaan penuh. Saya ulangi, sampai kepada tingkat kedewasaan penuh. Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Kita harus sampai kepada ayat yang ke-13 maksud saya ya. Kita harus sampai kepada tingkat kedewasaan penuh. Ya. Yang pertama dalam kedewasaan penuh. Dan puncaknya yang keempat adalah pertumbuhan kita harus sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, kepenuhan kita seperti kepenuhan Kristus. Dia sebagai kepala, kita pas menjadi tempatnya kepala diletakkan. Yang artinya kita adalah tubuh Kristus. Haleluya. Ya. Ini. Nah, kalau mencapai ini semua, kesatuan iman, pengetahuan benar, dan pertumbuhan seperti pertumbuhan Yesus Kristus. Ini yang mengangkat kita dari kekanak-kanakan kita. Ini yang mengangkat kita dari bayi-bayi rohani mengalami terus pertumbuhan. Dari pertumbuhan ini saudaraku sampai kepada dewasa. Tapi ingat baik-baik, warning atau peringatan kepada kita. Jika tetap berada dalam kekanak-kanakan, ayat 14-nya tadi berkata, maka akan terombang-ambinglah hidupnya. Apa yang mengombang-ambing? Rupa-rupa angin pengajaran. Apa yang mengombang-ambingkan? Sekali lagi saya katakan, rupa-rupa angin pengajaran. Di dunia ini banyak pengajaran, saudara. Ada banyak pengajaran, aneh-aneh pengajaran. Sampai kadangkala
mereka tidak sadar, bidat-bidat tidak sadar, telah menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi dari apa yang telah tertulis dalam firman Allah. Ya, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Kalau ditambah maka ditambah hukumannya. Kalau dikurangi nanti haknya dalam pohon kehidupan diambil oleh Tuhan. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Saudara-saudara kekasih, ya, ini sebab ini menjadi pokok kehidupan kita, orang-orang percaya di dalam Kristus. Maka kita harus beralih kepada perkembangan dari pengajaran dasar sampai kepada pengajaran yang terus berkembang. Singkat saja saya sampaikan, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1. Di situ berkembang. Dari apa kita harus berkembang? Ya. Tapi tinggalkan dulu asas-asas yang pertama. Ya, artinya tingkatkan dari situ. Ya. Beralih atau berkembang. Beralih untuk masuk kepada perkembangan yang penuh. Jadi di gereja nggak selalu mulu-mulu khotbah mengenai pertobatan, ya, baptisan, penopangan tangan, ya, bukan, saudara-saudaraku. Jangan lagi di gereja hanya sebatas itu. Di gereja hanya bicara musisat. Ya, jangan lagi gereja hanya cerita berkat yang berkaitan dengan jasmaniah, tapi kepada perkembangannya. Sampai kemudian kita bisa bersyukur kepada Allah, sekalipun Tuhan buat kita mungkin nol, tetap Tuhan dipermuliakan, tetap kita tinggikan Dia. Dan perkembangan yang dimaksud itu adalah pada ayat yang keduanya, ya, dalam ayat 2, dalam ayat yang ketiga, ya, khususnya dalam ayat yang ketiga, maka kita harus masuk kepada perkembangan yang Tuhan maksud adalah mengalami karunia sorga. Itu wajib. Ini bicara dengan kemurahan Tuhan. Ini bicara tentang kemurahan Tuhan. Kemudian mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini perkembangan. Ya, mendapat bagian dalam Roh Kudus. Di ayat yang ketiga itu dapat nanti saudara baca sampai ayat yang keempatnya. Ya, ini mengecap karunia sorgawi, kemudian mendapat bagian dalam Roh Kudus. Itu, ya. Apa itu mendapat bagian dalam Roh Kudus? Kita mendapatkan kemurahan Tuhan, dikaruniakan 9 karunia dan 9 buah roh ada di dalam hidup kita. Tidak sempat untuk dijelaskan tentunya malam hari ini. Setidaknya saya harus sampaikan ya sebagai dasar kepada kita, saudara. Kemudian apa? Di ayat 5-nya itu mengecap firman yang baik dari Allah. Ya, mengecap firman yang baik dari Allah ini ada kaitannya dengan pembukaan rahasia firman Allah yang dulu tidak dipahami. Bapa di sorga mengangkat selupung dari pikiran kita sehingga kita mengerti tentang kitab suci. 2 murid Tuhan Yesus yang berjalan meninggalkan Yerusalem ke Emmaus, mereka mencoba menceritakan tentang apa yang terjadi di Yerusalem kepada Yesus Kristus. Tapi kemudian Tuhan menjelaskan, walau mereka tidak sadar, teman berjalan atau orang ketiga dalam perjalanan itu adalah Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan
memecahkan roti, terbukalah pikiran mereka. Maka malam ini saudara, minta Tuhan buka pikiranku, buka akal budiku Tuhan, agar ku pahami firman-Mu ini, agar aku bisa mengecap firman Allah yang baik, yang dibukakan rahasianya, yang tidak sekedar bicara mukjizat, yang tidak sekedar berbicara baptisan kelahiran baru, tapi berbicara tentang kedewasaan rohani. Ya, kedewasaan. Kalau disebut kedewasaan, berarti dia harus meninggalkan segala bentuk keinginan-keinginan, sifat-sifat kekanak-kanakan, termasuk hanya ingin diberi hati, ingin kehendaknya yang jadi. Ini harus ditanggalkan. Ayo masuk kepada perkembangan rencana Tuhan yang begitu besar. Progres perjalanan rohani kita nyata bagi orang lain. Haleluya. Nyata bagi orang lain. Saudara-saudara kekasih. Sehingga saya tutup ini sedikit lagi. Sehingga orang yang nampak progres pertumbuhan, kemajuan dan perkembangan rohaninya ini akan mendapat pujian dari Tuhan. Ini akan mendapat pujian. Ada 7 jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Saya harap nanti boleh membaca semua di rumah. Ya. Dari ke-7 jemaat ini ada sisi-sisi positif, ada sisi-sisi negatif dalam hidup mereka. Tidak semua ke-7 jemaat ini dipuji oleh Tuhan. Ya, ada yang dipuji, ada yang dicela oleh Tuhan. Ada yang dipuji, jemaat, contohnya jemaat Efesus, Tuhan puji dia, tapi juga dicela oleh Tuhan dia. Yang Tuhan inginkan akhir zaman ini, dia melihat progres kita, pertumbuhan kita, kemajuan kedewasaan kita, sehingga Tuhan kasih jempol kepada kita. Tuhan memuji, kalau 7 jemaat ada yang dipujinya, ya, tapi ada juga yang dicelanya. Ya, contoh saja kita ambil Wahyu pasal 2 ayat yang kedua. Ini jemaat Efesus. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah sabar dengan kejahatan. Dan orang-orang di Efesus ini adalah tipe jemaat yang begitu getol, tidak asal. Jadi orang ngaku-ngaku pendeta bagi jemaat Efesus tidak asal. Diuji dulu kependetaannya, diuji dulu hamba Tuhannya. Loh, ini jemaat Efesus loh, saudara kasih. Ya, apa kata Tuhan tentang mereka? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka siapa? Pembohong. Uji dulu. Maka saudara-saudara, bagaimana jemaat bisa menguji kalau dia kanak-kanak? Coba kalau dewasa, paham firman Tuhan, alat penguji ada di tangan saudara. Ya, ini. Haleluya. Ini contoh saja. Ya, biar kita mendapat pujian dari Tuhan. Dan orang yang mendapat pujian
besok saya lanjutkan ini, materi ini kepada kita. Kiranya benar-benar kita memiliki kemajuan yang luar biasa, sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Maka bersyukurlah dalam segala hal kepada Yesus Kristus yang sanggup memberkati kita, yang sanggup menjaga kita, memelihara kita sampai disempurnakan hidup kita. Dan nantikanlah dengan taat Dia yang berkata, aku datang segera, supaya kita masuk bersama-sama dengan Dia seperti 5 gadis bijaksana dalam kemuliaan yang kekal. Saya Pendeta Ebenezer Silalahi, Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia, kilometer 79, Kandis Kota, Provinsi Riau. Saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Tuhan, kami tunduk takut hormat kepada Engkau. Setelah kami dengar kabar baik dari firman-Mu, Tuhan, kemana kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan suci, perkataan yang kudus. Sekalipun Engkau anak, Engkau telah belajar menjadi taat dari apa yang telah Engkau derita, supaya menjadi pokok keselamatan abadi kepada kami manusia ini ya Tuhan. Kami harus memandang kepada Tuhan, memandang kepada Yesus, memandang kepada Yesus, memandang kepada kuasa kebenaran firman-Mu. Itu luar biasa Tuhan, luar biasa. Tolong hidup kami belajar taat lagi Tuhan, belajar taat lagi, belajar bersyukur lagi, belajar bersyukur lagi. Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Hamba-Mu boleh berhenti menyampaikannya untuk malam ini. Besok kami akan kembali mendengarkan suara kebenaran Allah dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Bapa, ini kebutuhan kami semua. Hamba-Mu mengangkat tangan, Engkau yang turun tangan. Secara khusus yang mengikuti pemberitaan secara live, keluarga mereka, rumah tangga mereka, hidup mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka, kiranya turunlah berkat Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang melanjutkan membagikan kepada teman-teman sahabat-sahabatnya berita besar dan luar biasa ini, maka kudoakan tetap Engkau tambahkan berkat-Mu bagi mereka semuanya. Indonesia tercinta kami doakan, Bapa, biarlah Engkau melihat kami, mendengar semua doa-doa permohonan kami. Kasihanilah kami, kasihanilah bangsa kami, kasihanilah Indonesia Tuhan. Engkau sanggup menolong kami, menolong Indonesia, supaya bangsa kami bangkit, negeri kami bangkit. Semua suasana yang mencegam kegelapan ini semua diterangi oleh kuasa Allah di dalam Kristus Yesus yang memulihkan keadaan kami. Dan ajar kami semua Tuhan bertahan dan kuat di dalam Engkau, tetap setia mencintai kebenaran, mencintai Yesus sampai Kau datang kali yang kedua. Kami percayakan hari-hari kami, hidup kami, denyut dan jantung nadi kami, tarikan hembusan nafas kami, Engkau yang sanggup sterilkan udara segar yang kami hirup dalam tubuh kami. Karena Tuhan Yesus bersama kami, kami percaya buat kemurahan hati-Mu, kebaikan hati-Mu bagi kami. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersama kami atau mungkin tidak bersama-sama dengan kami. Tangan kuasa Tuhan memberkati, melindungi, peliharakan, tetap memuliakan Allah, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Sidang jemaat di mana saja berada, semua kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, remaja, anak sekolah minggu, balita, termasuk pekerjaan mereka, usaha mereka, biarlah dalam perlindungan Allah.
Orang percaya tidak akan pernah meminta-minta, tapi Engkau Jehovah Sireh yang menyediakan bagi kami, mencukupi segala sesuatu apa yang menjadi bagian kami dari Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan pujian kami hanya kepada Tuhan. Dan kiranya turunlah berkat Tuhan, anugerah yang maha besar dari Bapa dalam sorga, kasih cinta Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian ya, malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat agung sorga. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dari sorga bersama kita dan tangan kuasanya melindungi kita sampai selamanya. Kami suami istri mengucapkan Shalom.